Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepahaman, memberikan nanti ilmu-ilmu yang disampaikan Ustaz Sunaryo masuk dalam sanubari kita dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Pada Ustaz, jadi kami persilakan. Bila berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala yang ada di dunia ini, juga menciptakan akhirat sebagai kampung balasan. Maka orang-orang yang soleh akan mendapatkan kenikmatan dan orang-orang yang fasik akan mendapatkan siksa. Allah yang maha tinggi, yang ketinggiannya tidak membutuhkan pujian, dan yang maha mulia, yang tidak akan berkurang kemuliaannya meskipun kita mencela dan menghinakannya, senantiasa telah memberikan kenikmatan tanpa kita meminta. Banyak hal yang kita terima dari Allah itu bukan kita minta. Seringkali hujan turun tanpa kita harapkan, dan berbagai macam rezeki datang kepada kita tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu menjadi fasilitas yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menggunakan dan memanfaatkan rezeki yang kita terima itu semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita bersolawat dan menyanjungkan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan manusia yang kita cintai, kita rindukan, yang kita yakini bahwa dengan mengikuti Nabi Muhammad adalah cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kita meyakini bahwa meneladani Nabi Muhammad merupakan salah satu asbab Allah akan meridhai dan mengasihi kita. Dan kita meyakini bahwa
Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad merupakan contoh yang terbaik dan teladan yang paling mulia, utamanya dalam masalah takarrub atau ibadah kepada Allah dan umumnya dalam semua aspek kehidupan. Maka kita senantiasa berupaya untuk meneladani beliau, dan keteladanan itu tentu harus dilandasi dengan pengetahuan. Maka kita membaca sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mempelajari sirahnya, kemudian mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari. Upaya kita itu mudah-mudahan menjadi sebab kita digolongkan termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Ranting Gumiwang yang dirahmati Allah SWT, hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi ketarjihan. Pada pertemuan yang pertama saya sampaikan tentang asal-muasal sebab atau sejarah munculnya atau terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah di persyarikatan kita Muhammadiyah. Kemudian juga saya sampaikan alasan kenapa kita perlu atau bahkan harus merujuk dan berpegang kepada putusan Tarjih Muhammadiyah. Untuk pertemuan kedua ini insyaallah kita akan mulai membaca timbunan putusan Tarjih jilid 1 yang dimulai dengan Kitabul Iman, kitab tentang keimanan. Dan mungkin untuk kesempatan ini saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu atau muqaddimah. Dan tadi saya minta izin untuk membawa buku. Sebenarnya saya mau WA kemarin tapi lupa. Jadi tadi saya baru WA, kiranya ada dari Bapak Ibu yang belum memiliki putusan tarjih atau menghendaki untuk membeli, kita bawakan HPT jilid 1 dan 3 yang resmi terbitan dari Suara Muhammadiyah. Saya sampaikan kemarin, di online memang ada yang lebih murah, tetapi yang lebih murah kebanyakan, saya tidak mengatakan semua gitu ya, karena mungkin ada yang asli tetapi second gitu ya, atau bekas tapi kondisinya bagus. Kebanyakan adalah bajakan, jadi buku yang dari Suara Muhammadiyah di scan, copy, cetak, jilid dijual dengan harga yang sangat murah. Dalam sisi ilmu insya Allah ya isinya sama, tapi dari sisi keberkahan atau kemanfaatan daripada laba, tentu membeli dari Suara Muhammadiyah lebih besar maslahatnya berkaitan dengan ini merupakan hak cipta atau kekayaan intelektual dari persyarikatan Muhammadiyah. Maka kita mendukung dengan cara diantaranya ya membeli produk resminya Muhammadiyah. Kemudian nanti mungkin ada yang mau pesan melalui rantingnya, bisa dibantu untuk tulis. Ini sebenarnya yang saya bawa juga sudah pesanan, tetapi cabang Wanayasa. Jadwal saya di Wanayasa masih hari Jumat pekan depan, jadi masih seminggu. Itu pesanannya sekitar 24 buku. Nah, karena masih seminggu ya, masih kalau kiranya ada yang membutuhkan masih aman karena seminggu nanti bisa pulang. Ini sih ada 20, kalau di mobil ada juga. Ini saya 25 jilid 1 dan 1 yang jilid 3. Kita mulai dengan Kitabul Iman HPT jilid 1, dimulai dengan muqaddimatun, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa bihil hawlu wal quwwatu. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalim wal mu'idil arwaha ilal ajsami yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi ajma'in.
Wa qad warada fil hadithi an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidul bayadhi thiyab shadidul sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Al-hadits rawahu Muslim. Amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salafi ajma'u 'ala al-i'tiqadi bi anna al-'alama kulluhu hadithun khalaqahu Allahu minal 'adami wa huwa alam qabilun lil fana wa 'ala anna an-nadra fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an wa ha nahnu nashra'u fi bayani usulil 'aqaidis sahihah. Demikian muqaddimah yang terdapat dalam HPT jilid 1. Saya bacakan utuh dengan harapan Bapak Ibu setidaknya sekali waktu pernah menyelesaikan membaca atau mendengar bacaan. Kecuali kalau sudah pernah membaca, ya alhamdulillah ini mengulang. Tapi mungkin ada yang belum pernah, maka jenengan sudah pernah mendapatkan pembacaan muqaddimah dari himpunan putusan tarjih jilid 1. Dalam hasanah keilmuan agama Islam ada istilah sanad, Bapak Ibu. Hadis itu ada sanadnya. Jadi dari imam siapa menerima dari gurunya, gurunya itu menerima dari gurunya, gurunya menerima dari gurunya, dan itu rata-rata simai. Jadi mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya lagi, gurunya mendengar dari gurunya lagi. Nah itu namanya rantai sanad atau jalur sanad. Nah, kalau hadis tentu kita sudah tobakoh atau tingkatan yang kesekian puluh, karena kita rentan masanya dari Rasulullah sudah 1500 tahun kira-kira. Tapi kalau Muhammadiyah dari Nyai Dahlan atau dari generasi awal Muhammadiyah, ya rantainya belum terlalu panjang, karena Muhammadiyah baru 114 tahun ya, 114 tahun. Jadi mungkin kita masih bisa masuk atba'ut tabi'in atau mungkin ya atba'it tabi'in. Saya belajar dari Pak Fakto Ibnu Jurem dan beberapa guru yang lainnya, termasuk Ustaz Dinar Ilyas. Beliau belajar dari Raden Hajid, dan Raden Hajid belajar dari Kiai Dahlan. Nah, sehingga kalau saya pribadi di Mu'alimin itu rantainya tingkatan ketiga, urutan ketiga. Jadi sudah cukup panjang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada bersekutu dengannya. Wa bihil haulu wal quwwatu. Yang dengannya maka ada daya dan kekuatan. Jadi semua kekuatan, semua daya itu bisa hasil, bisa terwujud karena izin dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir dalam kesempatan malam ini juga kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri kita bisa menghadiri, mengikuti pengajian majelis ilmu. Karena meskipun pengajian itu gratis, ya sebenarnya tinggal duduk mendengarkan, bahkan mungkin sambil ngantuk-ngantuk ya.
Tetapi tidak semua orang diberikan kekuatan oleh Allah untuk pengajian. Tidak banyak orang yang suka ngaji itu. Dan satu hal yang harus panjenengan syukuri, ini saya lihat rata-rata sudah rambut memutih ya. Hobi ngaji ini harus disyukuri Pak. Saya pernah cerita belum ya. Jadi di Magelang, saya dulu pernah beberapa kali kontrol di puskesmas. Setiap kali kontrol itu ketemu sama bapak-bapak pensiunan sudah sepuh, itu rutin dia setiap hari ke puskesmas, setiap hari periksa, setiap hari nunggu obat. Sampai setelah beberapa kali ketemu, karena saya kadang juga periksakan santri hitungin anak, lalu ngobrol, kemudian beliau cerita bahwa ya beliau sudah pensiunan, nganggur, tidak punya pekerjaan. Dulu dinasnya di luar kampung, kemudian pulang kampung setelah pensiun, dan di kampung halamannya tidak punya aktivitas, tidak punya komunitas, tidak serabung sama tonggo teparo, dan tidak punya kegiatan apa-apa. Maka dari pagi sampai siang itu nganggur. Nah, daripada nganggur, beliau kemudian terbiasa menghibur diri dengan apa? Ke puskesmas, ambil kartu antrian, nunggu antrian, lalu masuk ke ruang dokter, ikut pemeriksaan. Terus nanti dikasih resep, nunggu obat resep. Terus nanti pulang, nonton orang di puskesmas, duduk saja di ruang tunggu. Hiburannya begitu. Ya sih bukan nggak jelek-jelek amat gitu ya, daripada yang malah maksiat gitu ya. Tetapi kan kalau dibandingkan dengan yang mungkin sudah terbiasa ngaji, terbiasa hadir di kajian, majelis ilmu, punya komunitas sama-sama orang ngaji, tentu jauh lebih manfaat yang biasa ngaji. Di tempat saya ada orang-orang yang sudah pensiun, kegiatannya tiap hari hanya ngaji. Hari Sabtu ada pengajian di mana, beliau ada di situ. Hari Ahad ada pengajian di mana, beliau ada di situ. Hari Senin ada pengajian di mana, di situ. Di Banjarnegara ini juga ada Piantun Kutawuluh itu ada, di Pusdamo hadir, di Mandiraja At-Taqwa hadir, kemudian di Merden Darul Falah hadir, di mana ada pengajian. Jadi di At-Taqwa jam 7 sampai 8 ikut pengajian. Pas awal bulan PCM Merden pengajian awal bulan itu jam 9 juga ada di situ bapak tersebut. Dulu juga saya lihat yang paling plus Pak Saryono itu di Mandiraja hadir, di Merden hadir. Sudah sepuh. Saya orang Merden pertama yang saya kenal ketika saya ke Banjarnegara Pak Saryono. Nah beliau dulu berangkat umroh ikut biro yang saya buka di Banjarnegara. Dan kemudian ketemu beliau di At-Taqwa ngaji. Nah sekarang karena mungkin fisik ya beliau, karena fisik sehingga kemudian tidak bisa hadir. Tetapi sholat jamaah di masjid Al-Haq luar biasa. Saya setiap mampir ada beliau walaupun pakai kursi ya. Nah ini orang yang sudah terpatri semangat jemaahnya, semangat ngajinya. Dan saya yakin kalau ada pengajian di Al-Haq beliau pasti juga hadir itu, karena sudah terbiasa ikut pengajian. Nah, saya cemburu karena saya ini walaupun sudah sering isi pengajian masih muda, urung karuan tuane iso istiqomah kayak gitu loh. Nah ini satu hal yang saya cemburu sama panjenengan, sepuh-sepuh tapi semangat ngaji. Saya belum tentu sampai sepuh. Mungkin umur berapa sudah dipanggil itu bisa. Ya maka kekuatan ini adalah karunia yang diberikan Allah. Kita bisa hadir di pengajian, maka kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian segala puji milik Allah yang menciptakan semua alam dan mengembalikan arwah ke dalam jasadnya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti jasad kita akan dibangkitkan bersama dengan ruh kita. Maka beberapa ulama itu menjelaskan
Ya, dunia ini roh dan jasad terkumpul. Ketika mati, roh dengan jasad akan dipisah. Setelah hari kiamat, roh jasad akan disatukan lagi. Roh yang sama, jasad yang sama. Tetapi kenikmatan ataupun siksaan yang diterima itu berbeda. Kalau di dunia yang merasakan siksaan ataupun yang merasakan nikmat itu adalah jasadnya saja. Jadi kalau kita itu misalkan terluka itu ya, kena pisau tangannya, maka yang sakit ya jasadnya. Kalau terputus jarinya ya tidak mempengaruhi rohnya tidak kemudian buntung. Jadi dalam Islam tidak ada keyakinan kalau orang putus tangannya itu kemudian tangannya itu membawa separuh daripada nyawa, itu tidak seperti itu. Ya nyawa tetap satu utuh. Tempatnya kita tidak tahu ya, apakah di kepala, apakah di jantung, apa di leher, kita tidak tahu. Intinya dalam jasad itu ada roh, dan roh itu utuh. Kita walaupun menerima satu kesakitan, roh itu tidak terpengaruhi, tetap utuh. Ketika meninggal dunia, maka yang merasakan nikmat ataupun mendapat fitnah, ujian dan cobaan di dalam kubur itu adalah rohnya, jasanya tidak. Itu menurut beberapa penjelasan ulama. Sehingga di kubur itu disebutkan dalam hadis itu kan bisa melihat surga kalau amalnya soleh, atau ditontonkan neraka kalau amalnya jelek. Nah, itu semua yang mengalami adalah roh, karena itulah alam arwah atau alam barzah. Ketika hari kiamat yang akan mengalami dua-duanya, jasad dan roh mengalami semua. Kalau nikmat ya nikmat semua, kalau azab sakit ya sakit semua. Maka di neraka itu ya rohnya tersiksa, jasadnya juga tersiksa. Kalau di surga rohnya senang, jasadnya juga senang. Nah, seperti itu. Kemudian rahmat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seutama-utama utusan serta pada sekalian keluarganya. Nah, yang menarik dalam mukadimah di HPT 1 ini, ketika akan menyebut nama Nabi Muhammad itu ada kalimat Sayyidina. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Jadi salawat dan salam semoga terlimpah atas Tuhan kita Sayyidina, yaitu artinya Tuhan kita atau penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Artinya penambahan kata Sayyidina ini bukan sesuatu yang terlarang, kecuali kalau dalam ibadah mahdoh maka tidak boleh. Seperti di dalam sholat ya, dalam putusan tarjih dijelaskan bahwa kalau dalam sholat itu ya kita harus membaca sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah. Karena Rasulullah di dalam tasyahud ketika membaca sholawat tidak ada tambahan Sayyidina, maka kita juga tidak menambahi Sayyidina. Adapun di luar sholat, kok misalkan mau ditambahi Sayyidina, maka bukan hal yang terlarang, ya tidak terlarang. Meskipun juga kalau nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa, gitu. Yang penting kita tetap memuliakan Nabi dengan apa? Menyebut ada pendahuluan Rasulullah atau Nabiullah, gitu. Bukan kemudian Muhammad. Nah, itu tidak berketiga. Dan ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat. Itu yang paling utama. Karena Rasulullah mengatakan orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama beliau tetapi tidak mau bersolawat. Kemudian wafat warada fil hadis, dan telah tersebut di dalam hadis An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, nah hadisnya ini cukup panjang, saya terjemahkan ya. Bainama nahnu julusun, manakala kami sedang duduk inda Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, yang mana tiba-tiba muncul seorang laki-laki,
syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Jadi suatu ketika Umar menceritakan, suatu ketika Rasulullah bermajlis dengan para sahabat, duduk-duduk, kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang ciri-cirinya bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam, rapi, seperti orang baru mandi. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak bekas perjalanan. Tetapi uniknya juga wala ya'rifuhu minna ahad. Tetapi dari penduduk Madinah tidak ada yang mengenal orang itu. Jadi orang ini unik. Secara tanda-tanda fisik tidak kelihatan dia melakukan perjalanan jauh. Berarti bukan orang luar kota Madinah. Tetapi yang ada di masjid yang sedang majelis dengan Nabi, nggak ada yang mengenal beliau. Berarti bukan penduduk Madinah. Nah gitu. Karena zaman dulu kan kalau perjalanan jauh pasti ya kusut, masai, lusuk, berkeringat, kotor gitu. Kalau sekarang mungkin bisa tetap rapi, walaupun mungkin dari luar kota naik mobil, nyalakan AC, nggak berkeringat, tertutup dari debu, aman. Kalau zaman dulu kan naik kuda, naik onta, kena debu, kena panas, kotor, pasti kelihatan orang jauh. Nah, tetapi ini bukan orang jauh, tapi bukan orang dekat. Bukan dari tempat jauh, tapi bukan orang sekitar. Nah, maka ini orang yang asing dan misterius. Kemudian apa yang dilakukan orang itu? Orang itu tiba-tiba mendekat kepada Rasulullah SAW. Majalasa ila Nabi, dia duduk, dia dekat kepada Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Lalu orang itu menempelkan lututnya dengan lututnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dekat sekali, lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Jadi lututnya ditempelkan, tangannya diletakkan di paha Rasulullah. Bisa dibayangkan bagaimana posisinya itu, berhadapan-hadapan dan sangat dekat. Disaksikan oleh para sahabat. Dalam keadaan seperti itu, laki-laki ini kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan padaku, beritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan al-Islamu an tasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Nah, Rasulullah kemudian menyebutkan bahwa Islam itu satu, kamu bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini kemudian menjadi rukun Islam yang pertama. Kemudian wa tuqimas shalah, dan kamu menegakkan salat. Ini kemudian menjadi rukun Islam yang kedua. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Dan ini kemudian menjadi rukun Islam yang ketiga. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Ini rukun Islam yang keempat. Wa tahujjal baiti, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah kalau kamu mampu melaksanakan perjalanan. Ini menjadi rukun Islam yang kelima. Maka dari sinilah kemudian ada rukun Islam yang 5 yang sekarang kita kenal dari hadis ini. Nah, dan ini direkam oleh para sahabat, disaksikan dan direkam, dihafal oleh para sahabat. Pertanyaannya direkam, kejadiannya direkam, jawabannya juga direkam. Dan para sahabat itu orang-orang yang hafalannya kuat, karena memang terbiasa dengan hafal menghafal. Orang Arab itu lebih biasa menghafal daripada mencatat, terutama zaman Nabi. Kebanyakan orang tidak bisa baca tulis, karena rata-rata itu dihafal. Maka di zaman Nabi itu untuk melakukan transaksi biasanya nggak pakai catatan, tapi pakai saksi. Ada transaksi, udah datangkan 2 orang untuk menjadi saksi. Nanti orang itu akan ingat terus seperti itu. Bahkan orang Arab itu menghafal nasab,
seorang anak kecil itu bisa menghafal bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggahnya, apalagi wareng, pokoknya itu kan uger-uger, gantung siwur, itu seterusnya itu. Nah kalau kita kan tidak biasa menghafal nasab, Pak. Orang biasa seperti kita nggak punya apa itu pohon nasab kayak raja-raja atau orang hebat itu ya. Kalau saya itu yang paling mentok Mbah Buya gitu. Dari Sunaryo bin Juwari bin Kromo bin Condro. Dhuwure udah nggak tahu. Di atas Condro ku sapa itu. Bapak saya juga nggak tahu. Pak, bapaknya Mbah Condro sinten? Orang ngerti, bapak ya nggak tahu cerita. Jadi udah nggak diketahui. Kita paling-paling ya 4 tingkat, 5 tingkat. Kalau orang Arab itu bisa sampai 50 tingkat, 60 tingkat apal. Siapa bin siapa bin siapa bin siapa. Nah saya kemudian sama keluarga itu sedikit punya tekad, wah saya ingin anak ke bawah nanti tahu jalur nasabnya gitu. Jadi ya ngerti supaya tahu asal usul. Siapa tahu kok nanti ketemu sama siapa ke atasmu jebul bahane biar konco sekelas gitu kan. Bahane biar pondok bareng lah gitu. Siapa tahu ya. Jadi bisa punya alasan untuk bersahabat ya. Kemudian berikutnya si laki-laki itu setelah mendengar jawaban Rasulullah dia mengatakan sodakta, kamu benar. Maka Umar mengatakan fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran, orang ini tanya tapi juga membenarkan. Loh piye tadi? Kalau sahabat ini nggak ada yang berani begitu sama kanjeng Nabi. Tanya kok bilang wah kamu benar Muhammad. Nah ini kan kurang ajar. Nah maka tapi para sahabat diam. Kemudian berikutnya laki-laki itu bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Qala lalu Rasulullah mengatakan antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan Rasulullah menyebutkan kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat dan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ini yang kemudian kita kenal dengan rukun iman yang 6. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Agus Triawan itu pernah tanya dengan remaja yang usia SMP SMA, ditanya rukun Islam enten pinten Mas? Enten sedoso. Ada 10. Apa saja sebutkan? Bingung. Rukun iman ada berapa? Ada juga yang menjawab 10, ada yang mengatakan 5. Padahal dulu ya rata-rata pelajaran SD kelas 1 2 itu sudah menjadi pengetahuan yang pakem itu loh, kudu ngerti rukun Islam ki cacai 5, rukun iman ki cacai 6. Kelas 2 SD kok ditanya rukun iman nggak tahu jumlahnya 6, itu dari olok-olokan. Wah, ini wale ini. Nah, itu udah begitu. Sekarang SMP SMA tidak tahu rukun iman, rukun Islam. Sama juga ditanya Pancasila ada berapa? Padahal Pancaki 5, ini jawabannya macam-macam. Ada yang muni 10, ada yang muni 20. Ada yang bilang banyak itu ada di undang-undang dasar. Wah, aneh-aneh. Nah, entah kenapa anak-anak kita itu sekarang mengalami lompatan-lompatan pemahaman. Jadi kadang-kadang dia mengetahui sesuatu yang pelik, tetapi yang mendasar malah nggak diketahui. Jadi apa ya? Ibarat bangunan itu wes kadung masang kusen, masang lawang, tapi temboknya urung rampung gitu. Atau malah pondasinya belum selesai terus dipasangi kusen gitu. Jadi kayak lompat-lompat pengetahuannya. Jadi tahu hal-hal yang unik, yang aneh-aneh, yang tinggi-tinggi, yang jauh-jauh, tapi yang deket-deket, yang dasar-dasar malah kelewatan. Nah kita lanjutkan. Nah setelah itu juga orang itu masih mengatakan sudakta, kamu benar wahai Muhammad. Nah, di Muqaddimah hanya disebutkan sampai di sini. Al hadisu hadis rawahu Muslimun diriwayatkan oleh Imam
Imam Muslim. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Akhbirni anil ihsan. Muhammad, sebutkan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Kalau kamu tidak menyaksikan Allah, maka kamu itu meyakini Allah menyaksikan kamu. Nah, seperti itu. Inilah tingkatan ihsan. Orang beribadah sudah betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada tanda-tanda kiamat. Lalu setelah itu orang yang datang itu pergi. Maka Umar menutup ceritanya dengan mengatakan, falabistu maliyan, aku tinggal beberapa saat, tidak kemudian pergi. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il. Hei Umar, tahu gak kamu siapa tadi orang yang tanya itu? Lalu Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Kemudian Nabi mengatakan, huwa Jibril. Itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang di hadapan kalian untuk mengajarkan agama Islam kepada kalian. Jadi malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki. Jadi ini salah satu cara malaikat menemui Nabi Muhammad itu berwujud manusia. Kadang-kadang berwujud asli, ya gitu ya. Nanti ada di iman kepada malaikat. Nah, ini hadis yang agak panjang, terdapat di Sahih Muslim nomor 8 kalau tidak keliru. Mohon maaf saya tidak hafal nomor hadis, nggak seperti Ustaz Adi Hidayat ya. Nah, terdapat juga dalam Arba'in Nawawi. Kalau di Arba'in Nawawi ini urutan kedua setelah hadis niat, kemudian hadis Jibril. Ya, ini dikenal dengan hadis Jibril namanya. Ini hadis kedua di Arba'in Nawawi yang biasanya sama santri dilompati karena panjang. Jadi santri-santri termasuk di Darul Falah itu di pondok kita itu biasanya anak-anak kita itu kalau hadis Arba'in setoran itu hadis nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Keduanya kapan? Belakangan besok. Sampai kadang-kadang kalau sudah akhir semester nggak setor hadis nomor 2 itu harus dipancing. Yang hari ini setoran pertama hadis nomor 2, hadis Jibril, dapat bonus 20.000, 10.000, itu baru nanti ada yang semangat itu. Terutama yang semangat itu yang sakunya sudah habis. Ya, maka Bapak Ibu kalau punya putra atau cucu kok mondok, sebaiknya jangan dikasih saku banyak-banyak atau dikasih jajan banyak-banyak. Karena ya pancingan kami yang mendidik itu ya dengan memberikan jajan atau saku tambahan itu. Nah, kami para ustadz itu nggak bisa ngasih bonus kok 200.000, 300.000 itu nggak bisa. Paling-paling kasih bonus ya. Siapa yang bisa jawab? Ya 5.000, 10.000. Lah nek sakone dari orang tua itu sudah seharinya 20.000, ya seragumun mengewu tok apa ngangen ngapal. Seragumun itu. Sehingga kami nggak punya wibawa di depan anak-anak itu. Ngasih bonus misalkan apa? Coklat itu, coklat beng-beng gitu ya. Beng-beng kan harganya paling-paling 2.500 sampai 5.000. Nah, dia dibawakan coklat sama orang tuanya Silver Queen, Toblerone yang harganya 25.000. Nah, sehingga beng-beng murah. Bapak lagi wae Silver Queen yang harganya 20.000. Jadi nggak punya aji gitu loh kan. Kami itu di depan anak-anak jadi nggak punya aji. Artinya hadiah apa? Dia di lemari itu 2 lantai itu isinya pakaian, yang 1 lantai khusus isinya apa? Makanan, jajan. Jadi kalau kita lagi inspeksi lemari, bukan isinya 1 kotak itu ada mie gelas, ada pop mie, ada coklat. Wes pokoknya jajanan macam-macam lengkap. Ada beberapa yang bahkan ustaznya aja nggak kuat beli. Nah, sehingga ya ini sih aja ya intermezzo. Jadi di pondok sebaiknya anak itu diajari prihatin. Dan juga supaya kami agak dimudahkan gitu loh, mancing-mancing supaya bocah itu gelem sinau.
Tapi ya sebagian besar secara umum walaupun jajannya sudah lengkap, tetap kalau dapat gratisan sama bonus hadiah itu semangat anak itu. Walaupun di lemari punya Indomie, tetapi begitu ustaznya bilang siapa yang bisa jawab nanti sama ustaz traktir mie goreng, itu tetap semangat gitu ya, kan dapat gratisan, gratisan pokoknya semangat. Nah ini hadis Jibril yang disebutkan dalam Muqaddimah HPT jilid 1. Ya, dari hadis ini kita belajar banyak hal. Yang pertama tentu saja rukun Islam yang 5, yang kedua rukun iman yang jumlahnya 6. Ya, disebutkan di situ 6 pokok keimanan umat Islam. Kemudian juga semangat belajar ilmunya para sahabat, di mana orang bertanya diperhatikan, jawabannya juga diperhatikan. Niki ngapunten nggih. Kadang-kadang nek teng pengaosan niku enten sing mundhut preso. Niku sing gatosaken namung sing mundhut preso. Sing boten tanggap nggih maos boten enten kepentingan gitu. Jadi ya ngono wae harap takon gitu. Jadi yang tidak bertanya itu tidak memperhatikan. Kadang-kadang malah ada yang bertanya, selesai bertanya kemudian ngobrol, jawabannya enggak diperhatikan. Nah, ini sesuatu yang kurang pas. Kalau kita mau dalam majelis ilmu itu ada yang lain bertanya, yang kita perhatikan pertanyaannya dan jawabannya. Karena bisa jadi justru itu ilmu yang sangat kita butuhkan. Karena hal-hal yang ditanyakan itu seringkali adalah kasus-kasus, kejadian-kejadian yang nyata dialami di kehidupan. Kalau yang menjelaskan itu kadang-kadang malah kita nggak ngalami, kita kan jarang mengalami hal-hal seperti yang dipikirkan oleh para ulama. Ya contohnya bacaan sholat zaman para imam atau bahkan zaman para sahabat itu kan panjang-panjang. Yang kita mungkin belum pernah mengalami sholat kok. Kanjeng Nabi itu pernah sholat malam 1 rakaat bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu rakaat pertama. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surat pertama yang paling panjang itu dibaca dalam 1 rakaat. Apa kita pernah 1 rakaat ngabisin Al-Baqarah? Ya, mending pindah masjid ya Pak. Pindah masjid. Surah peduli Muhammadiyah apa NU apa masuk sementing sing cepet tapi gak betah kita kalau 1 rakaat itu Al-Baqarah kita belum pernah. Bahkan mungkin rakaat pertama sajadah aja mungkin kita belum pernah. Sajadah. Padahal sajadah itu dianjurkan dibaca di sholat subuh hari Jumat. Nah, juz atau qaf gitu ya. Nanti kita mungkin belum pernah. Nah, para sahabat dulu biasa 1 rakaat itu 1 surat panjang itu biasa, bahkan beberapa surat panjang, apalagi Rasulullah SAW. Jadi hal-hal itu kita sudah jauh. Apalagi kok kebersihan hati atau kemurnian niat itu. Saya pernah baca kisah ya. Dulu ada seorang imam, ini zaman tabi'in ya, namanya Ibrahim An-Nakhai. Beliau termasuk periwayat hadis yang ada dalam kitab Sunan. Ibrahim An-Nakhai dan muridnya namanya Al-A'mash. Nah, Ibrahim An-Nakhai dan muridnya Al-A'mash itu orang alim, soleh, ya, yang keimamannya diakui. Kalau sudah majelis ilmu, pokoknya orang mengambil ilmu luar biasa, sangat dimuliakan. Tetapi beliau berdua itu punya kekurangan fisik. Ibrahim An-Nakhai itu matanya juling, Pak. Nah, bahasa kulo kero. Ya, dan lihat ke depan tapi matanya ngarahnya ke sana gitu. Saya kalau ngobrol tuh ini jadi dengan marengin, "Yang apa ini siapa?" gitu. Nah, itu jadi dia julik matanya. Sehingga itu menjadi kekurangan fisik. Kalau Al-A'mash itu sangat rabun, sehingga kalau berjalan seringkali harus dituntun. Nah, guru murid ini seringkali kalau bepergian bareng. Kalau bepergian bareng, mereka berdua saling menjaga, saling membantu. Makanya gandengan.
Nah, kalau mereka mau berangkat ke pengajian, Ibrahim An-Nakha'i itu gurunya, Al-A'mas itu muridnya gandengan sama gurunya. Itu melewati pemuda-pemuda yang nongkrong di jalanan, itu sering dibully, diolok-olok karena kekurangan fisiknya itu. Jadi sering diledek, dibully, diolok-olok, dihina karena fisiknya. Sehingga gurunya Ibrahim An-Nakha'i itu pernah ngomong sama muridnya, bagaimana kalau hari ini kita lewat jalan yang lain saja, walaupun lebih jauh tetapi kita lebih selamat karena tidak diolok-olok. Muridnya kemudian mengatakan pada gurunya, wahai imam, tidak usah, kita lewat jalan biasa aja. Kita punya beberapa keuntungan. Satu, jalannya lebih singkat. Yang kedua, kalau kita diolok-olok, itu jadi pahala untuk kita, dosanya kan milik mereka. Begitu ya Pak? Kalau kita diolok-olok itu kan ya sing dosa kan sing olok-olok. Kita kan malah dapat pahala kalau kita bersabar kan begitu. Saya sering kalinya ya cocok sama muridnya. Serapopo diolok-olok, dia elek, dia ejek dan sebagainya, nggak apa-apa. Kan yang dosa yang ejek, kita kan nggak berdosa, bahkan kita dapat pahala. Tetapi gurunya nggak begitu. Gurunya mengatakan kepada muridnya, la bal naslamu wa yaslamun khairun min an nujara wa ya'samun. Tidak, wahai A'mas, kita selamat dan mereka selamat itu lebih baik daripada kita dapat pahala tapi mereka dapat dosa. Bisa dipahami ya? Hatinya bersih betul itu, walaupun setiap hari dia olok-olok, itu nggak punya dendam kemudian delok sesuk dina kiamat walasane saka Gusti Allah, tidak begitu. Gurunya berusaha supaya jangan sampai dia nambah dosa gara-gara saya, maka saya tak pilih jalan yang lain. Nah ini yang begini kan kita jarang dalam kehidupan menemukan orang-orang yang berhati tulus gitu ya, bersih sebutin kesolihannya, keilmuannya luar biasa. Nah kita kembali ke mukaddimah. Kita lanjut ya. Amma ba'du, adapun kemudian fa innal firqatan najiyah, bahwa sesungguhnya kelompok yang selamat minas salafi, daripada umat-umat yang terdahulu, ajma'u telah sepakat ala atas al-i'tiqadi, keyakinan bi annal alam kulluhu hadisun, bahwa alam semesta ini semuanya merupakan ciptaan. Semua itu adalah ciptaan. Khalaqallahu min adam, yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu, dari tidak ada. Allah menciptakan semua alam ini dari ketiadaan. Wa huwa qabilun lil fana, dan semua akan fana. Fana itu apa? Lenyap, musnah. Maka disebut dengan dunia fana. Itu ya. Wa ala, dan juga sepakat annan nadra, dan bahwasanya memikirkan fil kauni, atas ciptaan itu, li ma'rifatillahi, untuk lebih mengenal Allah, wajibun syar'an, merupakan kewajiban yang dituntut oleh syariat. Artinya kita itu sebagai umat Islam diperintahkan supaya merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Oh, adanya hujan, adanya pergantian siang dan malam, adanya teknologi-teknologi, adanya tanda-tanda kebesaran Allah, adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yang dengan itu kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Muhammadiyah itu sejak dulu konsisten senantiasa mengembangkan penelitian dan ilmu pengetahuan tentang alam. Maka astronomi, ilmu falak, kedokteran, ilmu eksak itu diseriusi di Muhammadiyah. Nah, termasuk sekarang yang kita menggunakan ilmu hisab itu ya karena mengaplikasikan ilmu yang ditekuni itu. Adanya matahari, bulan, bintang adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan juga merupakan sarana untuk mengetahui bilangan tahun dan hisab. Itu digunakan oleh Muhammadiyah.
kemudian digunakan untuk menghitung kalender hijriah. Seperti ini kalender yang sudah kita miliki, kalender hijriah global. Maka kita sejak sudah puluhan tahun itu senantiasa menggunakan ilmu falak untuk menentukan tanggal. Kemudian wahanahnu, dan inilah kami akan jelaskan, nahnu nasra'u, kami jelaskan fi bayani usulil aqaidi as-sahihah. Kami akan jelaskan tentang penjelasan akidah yang benar. Nah, nanti kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya tentang penjelasan dari himpunan putusan tarjih berkaitan dengan iman. Nanti yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Inilah mukadimah dari HPD jilid 1, dan kita sudah baca, kita sudah dengar, serta saya berikan sedikit, kami berikan sedikit penjelasan berkaitan dengan hadisnya dan pembukaan yang disampaikan oleh himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Sudah setengah 10 Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, ditutup. Yang mengingat sudah cukup malam juga. Boten-boten nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Menika nggih awit salat Isya pun sak menika mundur nggih. Jam 7:23 kira-kira baru adzan. Nanti kok mati jam 7:30. Apalagi kalau imamnya telat ya. Kemudian selesai sholat ya sudah jam 8 kurang seperempat, wirid dikir ya, tambah ngenteni terang mas, tambah telat lagi ya. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan catatan pahala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.